Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, ini silakan duduk ya. Baik, sebelum kita melakukan konseling individual, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Denis, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Denis, asal kamu dari mana? Dari Okaro. Okaro. Denis, sekolah di Indi tinggalnya di mana? Di tinggal di Dorong Bedu. Kamu tinggal di sana bersama siapa? Keluarga, kakak, atau bersama teman? Di keluarga. Ibu sering kakak. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sudah. Tadi berangkat Denis siapa datang sekolah? Kakak yang ada. Oh, kakak. Orang tuanya ada di mana sekarang? Di kampung. Di kampung. Dan ini sekolahnya di sini. Dulu Denis SMP-nya di mana? Di Indi atau di kampung? Di mana, Pak? Oh, sekolah di Tanah SMK-nya di Mutiara. Nah, dulu Denis memilih SMK Mutiara itu berdasarkan kemauan pribadi atau mama yang suruh gitu atau orang tua yang suruh. Denis, kamu harus sekolah Mutiara seperti itu. Kemauan saya sendiri. Kemauan kamu sendiri. Bagaimana Denis? Kan kamu sekolah di sini kan belum sampai 1 tahun kan? Bagaimana pengalaman kamu sekolah di Mutiara? Menyenangkan atau bagaimana? Apa kesan kamu sekolah di Mutiara? Menyenangkan sekali. Iya, menyenangkan sekali. Denis ambil jurusan apa ini? Keperawatan. Keperawatan. Kenapa Denis ambil jurusan keperawatan? Karena saya ingin jadi seorang mantri. Keren sekali ya. Oke Denis kayaknya baru pertama kali ya ketemu Ibu Hilda ya? Iya. Oke Denis, sebelum Ibu menjelaskan ya tentang konseling individual, Ibu harus menjelaskan dulu nih tujuan konseling individual itu apa. Yang pertama adalah membantu peserta didik untuk lebih mengenal dirinya lebih dalam dan juga mengenal lingkungan. Yang kedua, membantu peserta didik untuk bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada dalam dirinya. Terus yang ketiga, membantu peserta didik agar bisa mengambil keputusan, agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam dirinya. Ya Denis, Ibu nih dengar-dengar kayak Ibu ada anak kelas 10 nih yang sering datang terlambat, anak baru katanya. Ya, katanya 1 minggu tuh sampai 4 kali, 3 kali datang terlambat Bu. Sudah diberi wali kelas, guru pika, tapi dia tetap datang terlambat. Ya kan, kamu sering terlambat kan? Kamu tahu kenapa Ibu datang terlambat BK? Tahu kenapa? Iya, sering datang terlambat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih kepada Denis ya. Ibu minta Denis diceritakan kenapa Denis itu sering datang terlambat. Apa sih sebabnya Denis datang terlambat? Nah, terus yang kedua Ibu mau dengar cerita dari Denis itu tentang kegiatannya sehari-hari. Dari bangun pagi sampai tidur malam itu Denis kegiatannya apa saja seperti itu. Kok bisa ya mas usia Denis begini masih muda tapi sering sekarang terlambat? Kenapa tuh Denis? Pagi itu yang saya bangun jam 5:30, 5:30 habis itu, cuci piring, habis masak, habis mandi. Nanti habis bangun kakak, tunggu lagi kakak mandi. Kakak mandi langsung saya lihat. Kadang-kadang saya musik dia. Dia ada terlambat. Terus Habis itu siap-siap habis makan habis baru ke sekolah. Denis bangun pagi jam berapa? Jam 5:30. Iya, bangun pagi habis 5:30. Terus kegiatan apa? Setelah bangun pagi Denis melakukan apa? Cuci piring habis? Masak. Nah, itu teman-teman Denis itu sudah pada bangun atau belum yang sekolah? Sudah, mereka bangun dari jam 4, sudah bangun. Nah, mereka sudah harus mandi. Terus mandi sebentarnya antri. Ya, caranya seperti ini Denis, sambil masak
memasukkan buku dalam tas. Setelah itu kamu jangan menunggu lagi nasi yang kamu masak tadi. Kamu segera berberes, yaitu mandi. Sambil menunggu nasi matang, kamu mandi seperti itu supaya tidak ada menumpuk kan. Nah, setelah mandi, kamu bisa makan langsung berangkat. Terus kakaknya bagaimana? Kalau kakak bangun pagi jam berapa? Kalau jam 9 dia bangun makan dulu, kita langsung berbangun. Iya, itu biasanya Denis kasih bangun atau kakaknya bangun sendiri? Harus bangun. Malam kakaknya buat apa bisa kamu kasih bangun? Malam itu sampai jam 11. Main HP sampai jam 11, sampai jam 12. Terus jam belajarnya kapan? Kalau kamu main HP sudah sampai jam segitunya. Jam 7. Jadi kalau misalnya pulang sekolah kan jam 2 tuh. Habis itu kan langsung makan atau masak? Langsung makan, sudah masak dari pagi ya? Oke. Terus sore. Sore itu Denis kegiatannya apa saja? Olahraga. Terus selesai olahraga kan pasti masak kan? Masak habis, mandi, terus makan malam, ya kan? Nah, terus belajarnya jam berapa? Itu belajar di luar. Oke. Itu belajarnya berapa jam? Setengah jam. Itu belajar itu Denis belajar itu mengulang pelajaran sebelumnya atau kalian mengerjakan tugas terus selesai terus main HP? Oh, cuma kerja tugas, jadi tidak membaca pelajaran sebelumnya. Setelah itu main HP. Itulah harus memanajemen waktu. Belajar itu bukan hanya kerja tugas Denis, tapi mengulangi pelajaran sebelumnya. Supaya apa? Supaya kamu tuh ingat terus. Dan ingat itu selalu ingat. Oh, kemarin tuh ibu guru menjelaskan ini. Jadi malam tuh harus baca ulang supaya saya bisa melatih dan ingat. Kan kamu keperawatan. Terus Denis, kalau misalnya bermain HP tuh, jangan hanya scroll TikTok, terus main FB, main IG. Jadi coba kamu buka internet, kamu carilah tentang keperawatan itu seperti apa. Itu kan jadi fondasi kan sebelum Denis itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi belajar itu jangan hanya mengerjakan tugas. Maka itu perlu sekali namanya ada manajemen waktu. Itu yang pertama, kamu harus ada jadwal. Hari Senin sampai Sabtu itu kamu apa saja. Dan setiap jam itu berapa jam sampai berapa jam. Terus harus prioritas. Prioritas itu maksudnya apa? Kamu mengerjakan sesuatu yang penting dulu. Mana nih yang penting dulu. Terus yang ketiga, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Misalnya kamu nih mau mengerjakan tugas matematika sekarang kan, langsung mengerjakan, jangan bilang nanti sebentar nanti baru lanjut. Tidak boleh langsung mengerjakan tugas supaya masih ada rasa semangat kan, masih ada rasa ingin mencari tahu. Jadi selesaikan dulu seperti itu. Setelah selesai baru bermain HP. Terus harus ada waktu untuk istirahat. Kamu tidur siang berapa jam? Kenapa jarang tidur siang, Denis? Kamu mengerjakan apa saja sampai tidak ada waktu tidur siang? Rumah keluarga, kamu sering berkunjung. Di mana rumah keluarga itu? Itu kamu pergi dengan teman, ojek atau dengan kakak tadi? Itu kamu berkunjung berapa lama? Sampai sore, sampai malam atau hanya sampai sore? Kenapa dulu kamu tidak tinggal di rumah kamu saja? Daripada kamu tinggal sendiri, terus waktunya kamu atur sendiri, akhirnya kamu terlambat terus. Kan ada motor. Dan motor kakak kan ada motor. Kan ada motor, tinggal kamu komunikasikan bahwa lebih cepat bangun pagi. Kan kalau misalnya tinggal di keluarga kan mungkin pekerjaannya kan lebih ringan kan, kayak ada lebih cepat bangun pagi, terus bangun supir sapu lalu makan langsung berangkat. Intinya bangun pagi dulu nih, baru bisa mengurus aktivitas yang lain seperti itu. Atau kamu lebih milih tinggal
sebab tinggal sendiri saja mungkin lebih enak kan waktunya lebih diatur sendiri gitu. Nah, sudah tinggal sendiri dia datang terlambat terus 1 minggu sampai 3 kali 4 kali. Terus sekarang di kos, ibu mau tanya, di kos itu bagaimana? Keadaannya nyaman atau tidak nyaman? Terus tinggalnya itu gabung atau pisah? Gabung itu dalam arti kamu tuh gabung dengan mahasiswa, dengan anak SMP, itu atau hanya khusus cowok atau gabung dengan cewek? Tiga masih pun cewek cowok belakangan dan cewek kecil. Iya, digabung ya, dua itu ya. Kosnya 300 per bulan. terus masaknya itu masing-masing ya, setiap orang tuh masak masing-masing. Iya, terus kamu aktif tidak di sembahyang di gereja? Aktif, sering pergi doa dengan kakak atau jalan sendiri atau dengan teman? Cek teman, ayo kita gereja atau Ada yang teman dan kakak berjalan dengan mama. terus kamu cerita tidak? Kamu ini kan sering datang terlambat. Misalnya 1 minggu tuh kan sampai 4 kali, 3 kali itu kamu ceritakan orang tua tidak? Orang tua hubungi kamu itu telepon tuh 1 minggu berapa kali? Sampai 3 kali. Ada yang minta tolong berkunjung di sini. Minta tolong kunjung ke sini ini ya, ke bos. Itu kamu cerita tidak bos? Mama saya tuh sering datang terlambat di sekolah. Sabang terlambat tuh kadang tuh guru pikir tegur, terus guru wali kelas tegur. Itu kamu cerita tidak permasalahan kamu? Cerita apa tanggapan mereka mama mengenai kamu yang sering datang terlambat? Marah bilang harus bangun sampai disiplin waktu. Iya, hanya marah dan suka mendisiplin waktu. Nah, terus kamu tahu tidak apa sih apa yang kau pikirkan ya sekarang? Nah, sekarang itu kan kamu dipanggil nih sama guru BK, guru pusat, guru basis. Apa perasaan kamu? Perasaan saya semalu tidak kurang percaya diri. Iya, takut juga ya, bisa dipanggil-panggil, dimalaskan, saja. Anak ini tuh suka terlambat ya. Nah, caranya bagaimana supaya kamu tuh tidak dipanggil lagi oleh guru BK, guru wali kelas, guru PK? Caranya bagaimana? Harus bisa disiplin waktu. Iya, betul sekali. Harus bisa disiplin waktu. Jadi caranya adalah mencari leadership untuk diri sendiri, memimpin diri sendiri. Tidak boleh berharap kepada teman, guru wali kelas, guru piket, mama kos, kakak. Tidak bisa. Semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu yang menentukan. Iya kan? Kamu tidak bisa duduk diam. Tidak bisa. Kami hanya mengarahkan. Harus ada disiplin waktu, mengatur jadwal di kos itu. Ada jadwal-jadwalnya, hari Senin sampai hari Sabtu. Kegiatannya apa saja harus ditulis dengan baik seperti itu. Kurangi begadang malam. Ya toh, ini karena sudah tinggal sendiri jadi sering begadang kok. Jarang saya begadang dulu, begadang di saat malam Sabtu begadang. Begadang teman-teman, sering keluar malam. Jarang keluar. Jadi karena terlambat itu karena antrian mandi. Kalian kamar mandi ada berapa sampai terlambat? Satunya polisi. Oh, satu saja. Jadi antri ya. Jadi itu saja. Kembali ke diri kamu, bangun lebih cepat. Dan jangan menunggu pekerjaan yang satu. Harus bergegas ke kamar mandi itu segera mandi. Keburu teman-teman yang lain bangun, otomatis kamu terlambat. Yang tinggal di situ anak Mutiasa ada berapa orang? Ada 2 orang. 2 orang kelas berapa yang satu? Kelas 11. Cewek cowok? Cewek. Dia tinggal dengan dia kakak. Dia kakak itu pemilik kos. Kakaknya pemilik kos, terus kamu juga. Dia sering terlambat tidak? Nah itu dia tidak terlambat kan? Mungkin dia selalu bangun pagi. Kamu yang susah bangun pagi, sudah susah bangun pagi menunggu pekerjaan
pekerjaan yang satu. Ini salah siapa? Saya sendiri. Iya, kamu yang kurang memanajemen waktu dengan baik. Terus bagaimana nih, Ibu kan sudah menjelaskan tadi dan bertanya-tanya kepada Denis. Ibu bertanya komitmennya Denis. Denis mau berubah atau mau tetap seperti ini, datang terlambat terus, nanti guru BK panggil terus, guru wali kelas tegur terus, guru pikir itu Denis, catat di nama Denis ini terlambat, Selasa terlambat, Rabu terlambat. Mau berubah atau Mau berbuat yakin? Setelah bertemu dengan Ibu Hilda, ada niat mau berubah? Setelah Ibu Hilda memberikan pencerahan, ada niat mau berubah atau mau stuck di tempat? mau berbuat Berubah. Kades masih kelas 10, masih anak baru masuk sudah datang terlambat. Bagaimana? Sudah ada pencerahan bahwa saya ini terlambat, gitu ya? Sudah. Oke, Denis. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan semuanya. Sekarang Ibu meminta Denis untuk mengisi ya, mengerjakan tugas ya. Oke. Denis bisa menulis di sini ya. Menulis namanya, kelas, nama HP dan alamatnya, dan juga menjawab pertanyaan ini. Bila pertanyaan ini yang Denis kurang paham, Denis bisa langsung bertanya di Ibu di sini ya. Oke, Denis. Jadi jangan kurang terlambat, Denis. Sepertinya setiap minggu datang terlambat terus. Sudah tinggal bersama kakak, orang tuanya sudah jauh, datang terlambat terus. Jadi kurangi datang terlambat ya. Tulis yang bagian sini ya. Tulis bagian sini. Jawabnya itu bagian sini. Bagian sini ya. Iya, bagian sini, di sini. Ini nomor 2-nya, terus bagian sini. Ini jawabnya bagian sini ya. Iya, jawabnya bagian sini. Ya. Terus sambung bagian bawah ya. Ini bagian sini ya. Lanjut di sini, sambung di sini dan bagian sini ya. Yang apa rencana tindak lanjut dalam menyelesaikan permasalahannya. Jawabannya di sini ya. Iya.
selanjutnya apa permasalahan yang kamu hadapi kembali? Apa komitmennya? Nah, jadi jawabannya tuh menulis di sini ya. Oke, sekarang Dennis mencentang lembaran observasi layar pos individual. Nah, ini ada aspek yang diobservasi, terus sangat setuju, setuju, cukup setuju, dan kurang setuju. Nah, ini kan ada saya memahami dengan baik tujuan yang disampaikan pada layanan konseling individual. Misalnya, Denis mau jawab setuju, bisa centang setuju. Kalau cukup setuju, dicentang di cukup setuju ya. Jadi harus bisa ya, harus bisa mandiri, disiplin, karena sudah tinggal jauh dari orang tua ya. Kurangi begadang, harus mawas diri, konsisten, menjadi leadership untuk diri sendiri. Dan ini adalah lembaran untuk Dennis untuk menulisnya jadwal. Ini piket ya. Dennis menulis piket dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya. Oke, silakan menulis. Menulis nama, kelas, dan jurusannya. Kalau yang kurang paham bisa tanya ke ibu ya. Dari bangun tidur. Iya, bangun tidur. Setelah bangun tidur, Dennis buat apa? Iya. Kapan ditulis? Terus semua kegiatan Dennis ditulis semua di sini ya. Lagi ini baru siap pergi sekolah, di sekolah sampai pulang tidur malam. KBM mulai 07.00.
Doa pagi 6.45. Doa pagi di pelataran sekolah. Tulis. Oke, ulang ya. Ya, kamu sampai rumah tuh langsung makan atau masih masak? Langsung makan ya. Nah, langsung makan siang. Makan siang. Makan siang. Sudah itu tidur siang. Tidur siang. Terus melakukan hobi ya. Melakukan hobi. Melakukan hobi. Terus masak malam. Masak malam. Terus bermain HP. Main HP. Terus belajar. Belajar. Terus makan. Makan. Terakhir istirahat malam. Sudah ya? Oke Denis, ini adalah jadwal kamu ya. Jadwal kamu dari pagi pagi sampai tidur malam. Nanti jadwal ini ibu kembalikan ke Denis untuk ditempel di rumah. Dan nanti ada namanya kunjungan rumah, home visit. Jadi kalau ibu kunjungan rumah, ibu akan cek ini jadwal. Ada tidak yang Denis tempel? Ya? Oke Denis, jadi terima kasih banyak atas partisipasinya Denis ya, karena sudah mengunjungi ruang BK. Dan sebelum puzzle video ini berakhir, kita berakhir dengan doa. Nah, pesan ibu adalah setelah keluar dari ruangan BK harus berubah, tidak boleh mengecewakan guru BK, guru wali kelas dan guru BK. Oke? Oke, kita berdoa ya. Oke, terima kasih Denis. Oke, sampai jumpa lagi ya. Hati-hati ya.